Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izza Rahmatunisa dari kelas 1 PKIF dengan NIM 2241101011238. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mujibur Rahman MSI. Dengan soal yang pertama yaitu deskripsikan definisi studi Islam, kawasan, dan sejarah kemunculannya. Studi Islam kawasan adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang yang terjadi, karena apa, dan kajian tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup pranata yang ada dicoba diurai di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya, termasuk juga tentang faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter serta pertumbuhan kebudayaan masing-masing dunia kawasan Islam serta ciri-ciri umum dengan keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Dengan demikian, formal objeknya studi harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan sosial dan budaya, dan lain-lain. Referensinya dari buku Metodologi Studi Islam, karya Hamzah. Kemudian sejarah kemunculannya. Kawasan Islam menjadi kajian dalam tulisan ini adalah Islam agama yang besar dan memiliki syariat yang menarik dan berbeda dengan beberapa agama di dunia. Sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang sangat kontras memiliki perbedaan dengan agama lainnya. Contoh dari dalam politik Islam ini adalah diharuskan memilih pemimpin yang seiman dan seakidah. Adalah contoh perbedaan yang kecil. M. Aruf Habibi, Ana Mas'udah di dalamnya presentasi tersebut bahwa para ahli kenegaraan sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an sebelum Masehi telah memperhatikan persoalan hubungan antara batas-batas wilayah sebuah negara. Ptolemy, Thucydides, Hekateus, dan Herodotus merupakan sejarah Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang dikenalnya, baik melalui cerita orang maupun dari hasil pengamatannya sendiri terhadap wilayah yang mereka kunjungi. Selain sejarawan, mereka juga seorang pengelana. Pada tahun 1300 kemudian, kaum muslimin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan studi kawasan ini dengan berbagai corak ragam yang lebih dinamis lagi. Karya-karya mereka telah melampaui sejarawan Yunani, di mana pembahasannya bukan lagi berbicara tentang realitas sejarah, tapi lebih maju lagi dengan cara-cara menanganinya. Munculnya berbagai karya sejarah dengan tema kajian ini dimulai dari awal penciptanya sampai dihuni umat manusia, merupakan kajian sangat populer dan hampir ditemukan dalam karya-karya sejarah klasik Islam. Karya tersebut adalah karya Futuh al-Buldan wal Ahkamuha karya Al-Baladuri. Isinya mementingkan tinjauan wilayah, dan karyanya ini menekan atau merekam seluruh proses penaklukan dan penanganan terhadap wilayah-wilayah baru kaum muslimin seperti Syam, Irak, Mesir, Maroko, Armenia, dan Persia. Secara metodologis, Al-Baladuri tidak hanya menggunakan fakta tertulis atau riwayat pelaku saja, tetapi ia juga berhasil menjelaskan wilayah-wilayah yang hampir seluruhnya telah ia kunjungi. Yang kedua, Al-Buldan karya Al-Yaqubi membicarakan cara-cara penaklukan, penanganan wilayah Islam, potensi sumber daya alam, dan ekonomi tiap wilayah yang digambarkan secara jelas. Yang ketiga, Ad-Dhahab karya Al-Mas'udi berupa pengetahuan geografi, sejarah, adat istiadat, pembangunan, dan pola kehidupan masyarakat yang semua pengetahuannya didapatkan melalui penggambaran ke berbagai wilayah, baik wilayah muslim maupun non-muslim. Yang keempat, Al-Hind karya Al-Biruni membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan negara India yang meliputi letak geografis, keagamaan, mentalitas penduduk, pemikiran, dan upaya-upaya yang harus ditangani oleh para penguasa muslim India. Referensinya dari buku Metodologi Studi Islam karya Hamzah dan dari jurnal. Kemudian yang kedua, bagaimana sih relasi dan dinamika Islam di era globalisasi? Jawabannya, relasi dan dinamika adalah kedua hal yang saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain.
Hubungan kerjasama dengan adanya perubahan akan saling berkesinambungan antara keduanya. Warisan intelektual atau tradisi keagamaan bukanlah sesuatu yang otoratif dalam menilai fenomena modernisme dan postmodernisme. Dalam modernisme merupakan fase terkini dalam sejarah dunia yang ditandai dengan adanya percaya pada sains, perencanaan, sekularisme, dan kemajuan. Keinginan untuk simetri dan tertib, keinginan adanya keseimbangan dan otoritas telah juga menjadi karakternya. Dalam periode ini merupakan sebuah keyakinan terhadap masa depan yang akan maju seperti adanya mesin, proyek industri yang besar, kemudian besi, baja dan listrik, teknologi maju, dan lain-lainnya. Sehingga dapat dikatakan sebagai eranya industrialisasi. Kepercayaan pada yang fisik membentuk ideologi yang menekankan materialisme sebagai pola hidup. Hal ini menyebabkan terbukanya pemikiran yang lebih luas dan rasional terhadap pandangan Islam. Sedangkan untuk postmodernisme bermula muncul dari bidang seni arsitektur dan kemudian merambah ke dalam bidang-bidang lain, baik itu sastra, ilmu sosial, gaya hidup, filsafat, bahkan sampai pada bidang keagamaan. Postmodernisme telah melupakan dimensi yang teramat penting dalam kehidupan manusia, yaitu dimensi spiritual. Referensinya dari buku Metodologi Studi Islam, penerbit Muhammad Zaini, penulis Gibran Mulasi. Yang ketiga, deskripsikan pandangan Islam tentang gender. Pada masa pra-Islam zaman dulu itu posisi kaum perempuan itu sangatlah memprihatinkan. Mereka perempuan itu dianggap lemah dan keberadaannya dianggap sebagai sebuah masalah. Sedangkan laki-laki lah pada masa pra-Islam itu menguasainya sekali. Namun seiring perkembangan zaman, wacana gender di lingkungan umat Islam masa kini ditanggapi secara beragam. Ada yang merespon positif dan ada yang merespon dengan negatif. Di zaman sekarang khususnya pandangan terhadap Islam masa kini, laki-laki dan perempuan keduanya itu sama saja. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan itu berhak mendapatkan keadilan. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan saling berpasang-pasangan. Keduanya dipasang untuk saling melengkapi. Demikian perempuan diciptakan mendampingi laki-laki, juga sebaliknya pun begitu. Dalam dunia pendidikan, kaum perempuan dan laki-laki juga memiliki peluang yang sama, yaitu sama-sama untuk mengaktualisasikan diri dalam memperlihatkan kompetensinya masing-masing. Referensinya dari jurnal. Yang keempat, yaitu jelaskan dan deskripsikan dengan peta konsep terkait pemikiran studi Islam interdisipliner menurut Prof. Abdul Basit. Studi Islam interdisipliner adalah pengkajian ilmu dengan menggunakan sudut pandang atau pendekatan. Dalam pengkaji Islam, dengan studi interdisipliner haruslah dengan beberapa ilmu yang serumpun atau ilmu yang berkaitan. Studi Islam interdisipliner merupakan pengembangan dan penjabaran dari 3 topik, yaitu pendekatan filsafat, sosiologi, dan sejarah yang penekannya lebih diarahkan pada aspek aplikasinya. Kemudian ada peta konsep pemikiran studi Islam interdisipliner dari menurut Prof. Abdul Basit, yaitu yang pertama, yaitu yang pengantarnya adalah Islam. Kemudian Islam ke understanding Islam, terusan ada sampingnya adalah fikih normatif, terus kemudian ilmu kalam, terusan ada problem relevan atau aktual, kemudian ada humaniora, sosial, eksak, muter. Kemudian penjelasannya yaitu yang pertama adalah Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yaitu sebagai pedoman menjalani kehidupan di dunia secara menyeluruh untuk manusia dan memberitahu kepada kita, memberi arah mengenai setelah kehidupan di bumi. Kemudian understanding Islam itu merupakan suatu kepahaman Islam yang harus dimiliki. Kemudian fikih, himpunan kaidah dan bahasanya menjadi sarana untuk mengambil dalil-dalil hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci. Kemudian normatif, di sini akan menerangkan terkait dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ada ilmu kalam, berisi pemikiran atau pembicaraan tentang wujud-wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya dan sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, serta membicarakan pula tentang Rasul untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifatnya. Intinya berkaitan dengan pembahasan keagamaan.
Kemudian eksak merupakan ilmu-ilmu yang membahas terhadap hal-hal yang real. Pasti adanya ilmu ini identik dengan perhitungan angka seperti halnya fisika, matematika, kimia, dan biologi. Kemudian sosial merupakan ilmu yang berkaitan dengan lingkungan sosial seperti hubungan masyarakat dengan yang lain dan berinteraksi sama manusia. Kemudian humaniora merupakan ilmu yang mencurahkan perhatian khususnya terhadap kehidupan manusia dengan melihat unsur kreativitas, kebaharuan, orisinalitas, keunikan, serta mencoba mencari makna dan nilai. Kemudian terakhir, problem relevan aktual. Permasalahan yang dibahas adalah permasalahan yang benar adanya atau real yang dibuktikan dengan data yang relevan. Referensinya dari buku dan jurnal. Kemudian nomor 5. Penguatan modarisa kemarin sekarang yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintah 2019 sampai 2014 rentang waktunya. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik riset lembaga maupun individu dan data kasus terkait radikalisme semakin menguat. Radikalisme yang bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditujukan kepada non-muslim, kemudian berkembang objeknya kepada aktivis yang menentang keras tindakan radikal yang terhadap kasus bom buku Utan Kayu. Lalu meluas diri teror dengan membidik kesatuan keamanan yaitu Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum kasus Sarinah tahun 2016. Data peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada dan semakin banyak walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui 2 jalur, yaitu jalur pencegahan dan ajakan kembali ke jalan yang benar. Dari soal di atas dapat ditemukan beberapa yang harus dijawab. Yang pertama itu apa sih definisi dari paham radikal itu sendiri? Paham radikalisme adalah gerakan yang bersifat ideologis yang menginginkan perubahan secara drastis dan menolak sistem pemerintahan dan politik yang berkuasa saat ini. Gerakan ini merupakan suatu kejahatan yang digolongkan dengan kejahatan yang luar biasa oleh hukum pidana. Walaupun dalam gerakan radikalisme tidak selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan dan anarkisme, namun merusak ideologi. Referensinya dijawab dari jurnal. Referensi dari jawabannya A dari jurnal. Kemudian yang B, indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Yang pertama, intoleransi, di mana orang yang terpapar pada paham radikal tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatisme. Orang yang terpapar paham radikalisme maka dia akan selalu merasa yang paling benar sendiri. Ketiga, eksklusivitas. Orang yang terpapar paham radikalisme akan membedakan dirinya dari orang pada umumnya. Terakhir, revolusioner. Orang yang terpapar dalam paham radikalisme akan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan tersebut. Referensinya saya ambil dari jurnal. Kemudian yang C, implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Dimensi globalisasi dengan saja nilai transnasional antara lain dalam bentuk paham radikalisme dalam mekanismenya akan mempengaruhi corak berpikir serta berperilaku masyarakat melalui proses interaksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tarik-menarik antara nilai yang terdapat di dalam sila ideologi Pancasila, kondisi ini akan mempengaruhi warga negara sehingga terdapat aktualisasi diri dan nilai yang kurang sesuai dengan nilai bersama. Hal ini akan membawa dampak yang dapat berpengaruh serta mengganggu kohesivitas dan integrasi bangsa. Referensinya saya ambil dari jurnal. Kemudian deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang dari radikalisme. Menghalau gelombang radikalisme menggunakan konsep pendekatan persuasif, yaitu dengan memberikan arahan dan petunjuk seperti sosialisasi untuk semua masyarakat bahwa sebenarnya radikalisme merupakan sebuah kejadian atau kejahatan yang berbahaya, setidaknya dapat mencegah penyebarannya. Referensinya saya ambil dari jurnal. Kemudian yang E, deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme.
Menghalau gelombang radikalisme menggunakan konsep pendekatan represif, yaitu dengan melakukan penindakan terhadap kelompok radikal yang telah melanggar hukum hingga melakukan penyerbuan terhadap kelompok radikal yang sedang menjalankan aksinya oleh pihak yang berwajib dan lembaga lainnya. Referensinya saya ambil dari jurnal. Demikian dari jawaban dari saya dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari kata maupun tulisan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.